Anda masih bersama kami di Arangin TVRI membahas terkait dengan stop normalisasi kekerasan seksual, baik itu pembahasan di dalam grup chat begitu yang ini yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah ini kemudian salah satunya disebut rape culture atau budaya perkosaan begitu, percakapan vulgar yang kemudian dibalut dengan candaan begitu, ada yang kemudian ini menanggapi hanya candaan terongkongan biasa begitu, tapi bicara rape culture ini saya ke Mas Ari kalau begitu, Mas, apakah atau seberapa urgentkah rape culture ini sebetulnya harus dihilangkan dari percakapan grup ataupun mungkin secara candaan itu tadi apalagi di lingkungan kampus itu yang kemudian tidak elok begitu, dan dampaknya jika kemudian hal ini dijadikan sebuah hal yang dinormalisasi itu yang kemudian jangan-jangan ini juga salah satunya tadi fenomena gunung es yang semakin banyak ini tadi. Silakan. Saya ingin menundukkan bahwa kenapa kita harus menanggulangi, mencegah kekerasan seksual, karena itu berkaitan dengan harkat dan martabat manusia gitu. Bahkan tidak di kolom chat ya, kita lagi ngobrol begini ada misalnya perempuan lewat, kita siul-siul gitu misalnya. Itu kan merendahkan perempuan itu. Kenapa Anda siul-siul? Sama seperti kita ngobrol-ngobrol yang sifatnya seksualitas gitu. Itu kan bisa mendekati itulah, ya nanti bisa kejadian kah atau karakternya kan berubah kan, karakter manusia itu kan tidak stagnan dia bisa berubah, bisa menambah baik, bisa menambah buruk. Nah kalau otaknya kotor, omongannya kotor gitu, merendahkan martabat dan harkat orang lain, ya selesai juga gitu. Maka mencegah dan melalui kekerasan seksual di perguruan tinggi, di lembaga pendidikan itu sejalan, seirama dengan tujuan visi misi pendidikan gitu loh. Ini kerikil gitu, harus disingkirkan. Maka tadi kita sempat ngobrol ya di sebelum ini, banyak itu kampus-kampus itu kenapa kemudian nggak mau mempublish gitu, berapa dia dapat laporan, berapa dia menyelesaikan laporan, itu karena menganggap kekerasan seksual itu aib. Kekerasan seksual itu sesuatu yang bisa merusak, mencorek nama baik sekolah atau perguruan tinggi itu. Nah ini harus dirubah gitu. Kita mempublish kasus kekerasan seksual itu untuk memberikan kepada masyarakat bahwa ya di sini ada kekerasan, tapi kita menjaga ini untuk tidak terulang. Itu yang harus dipahami secara bersama-sama. Secara bareng-bareng gitu. Baik civitas akademika gitu maupun kita masyarakat gitu. Kita harus memahami bahwa di setiap tempat, di setiap lini pasti ada kekerasan, kekerasan seksual. Nongkrong kita di mana juga taruhlah gitu di setiap tempat gitu. Bahkan di tempat ibadah kan juga kita sering mendengar ada kasus-kasus kekerasan seksual. Maka untuk kita memahami bahwa kekerasan seksual yang terpenting adalah tidak mempublish secara brutal korban. Kalau pelaku publish lah, dilakukan oleh seorang mahasiswa, dilakukan oleh seorang guru, dosen misalnya, publish silakan. Cuman ya etika pradugata bersalah dan lain-lain tetap kita jalani sebagai warga negara hukum ya. Tapi untuk memberikan menaunce kepada masyarakat bahwa ini ada kekerasan di sini dan kita udah temukan laporan ini kita tangani gitu oleh Satgas misalnya atau oleh kepolisian misalnya, agar agar awareness masyarakat tuh makin tumbuh gitu. Sekarang masyarakat sudah tahu bahwa ngomong sesuatu yang tadi toksik atau misoginis dan lain-lain itu bagian dari kekerasan. Apakah selama ini kita cenderung budaya feodal atau patriarki? Ya, di Indonesia masih seperti itu. Kan terlihat aja dari berapa banyak kasus kekerasan yang terlapor di Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Dan misalnya di Komnas Perempuan, itu kita bisa lihat. Dan itu masih budaya patriarki itu masih kental. Dan kalau kita lihat data kasus kekerasan seksual, rata-rata dilakukan laki-laki, ya kan. Terus mereka yang memiliki jabatan atau memiliki posisi yang di atas, lihat dia relasi kuasa itu karena di budaya patriarki itu
kuat sekali di negeri ini gitu. Maka di pertemuan lalu saya sampaikan tentang pengarus utamaan gender. Ini harus diperkuat betul gitu. UI itu setahu saya punya penelitian tentang pedagogi gender responsif ya. Saya pernah baca hasil penelitiannya dan melakukan small riset gitu di beberapa fakultas. Nah itu perlu direplikasi, perlu terus dibuat lebih lebih bisa dipakai, digunakan di setiap kampus gitu. Biar tadi ada pakar dan lain sebagainya. Itu nggak ternodai Pak gitu. Kita punya guru besar yang baik-baik, yang hebat-hebat gitu. Kita punya peneliti-peneliti di kampus-kampus yang bagus-bagus. Karena ini kan jadi ternoda nih. Jadi merasa UI aja begitu kan. Itu loh. UI aja ada loh gitu loh maksudnya. Ya, baik. Tanggapan Anda, Pak Erwin, silakan. Ya, jadi terlebih yang penting untuk kami itu adalah melakukan atau menyusun terkait dengan kerangka pencegahan yang terpadu ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas itu benar bahwa ini akan membuka mata kami. Ya, yang bahwa kami harus berfokus kepada pencegahan ke depan. Ya. Aplikasinya seperti apa terkait dengan kerangka? Betul. Setelah disusun? Jadi di UI, di Universitas Indonesia ini itu mahasiswa sejak pertama kali masuk itu dia sudah diharuskan mengambil mata kuliah yang namanya MPKT, Mas. MPKT? Ya, jadi MPKT ini memang beratnya terkait dengan penanaman nilai moral dan etika. Itu ada 2 SKS tuh Mas. Itu di semester pertama. Artinya apa? Artinya tidak berhenti dari jargon ataupun komunikasi yang kami coba edukasikan, kami promosikan ataupun program-program yang kami akan buat terkait dengan. Jadi kalau masuk ke UI sekarang di pintu utama itu ada Mas besar sekali tuh tentang kekerasan seksual. Jadi kalau masuk pintu gerbang sebelah kanan tuh ada tuh, ya baliho ya terkait itu. Setelah adanya kasus ini atau enggak? Sudah lama. Ya. Kami ganti secara periodik karena kan termakan usia ya. Gitu, tapi itu tidak pernah dilepas, itu ada terus gitu. Nah, namun kita harus juga membedakan antara terkait dengan kebijakan institusi dan tindakan oknum. Ya artinya kebijakan institusi yang sudah begitu baik ini, yang sudah dijalankan cukup signifikan, ya bahkan terpadu, ya. Ini memang dibedakan dengan tindakan oknum, yang mana tindakan oknum ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama ya Mas, ya selaku individu ataupun masyarakat ataupun publik, yang mana memang ini ya membutuhkan literasi, ya membutuhkan pemahaman ya di tingkat masyarakat yang sangat mendalam, khususnya keluarga terkecil sih. Itu menurut kami. Berbagai upaya sudah dilakukan agar kemudian mahasiswa paham norma, etika, hukum yang berlaku, begitu ya Pak ya. Dan berbagai hal sebenarnya sudah dilakukan, tapi bagaimana kemudian kembali lagi ke individu masing-masing terkait dengan hal ini, bagaimana mengaplikasikannya ke dalam lingkungan sosial begitu ya. Bahkan satu lagi, kami juga menyediakan sistem pelaporan yang integrasi. Jadi dari semua kanal ini kami menyediakan kanal-kanal yang memang terbuka untuk siapapun juga ingin melaporkan kekerasan itu. Dan ini nggak cuma hanya ada satu kanal, tapi semua kami buka tuh, mulai dari email, terus kemudian DM Instagram, terus kemudian nomor WhatsApp, ya, terus kemudian Line, itu semua ada. Jadi terbuka untuk terkait dengan pelaporan. Hanya untuk internal UI semata artinya? Betul, karena memang payung hukumnya kan ada di UI ya. Seperti itu. Baik. Nah, ini yang kemudian menjadi tekanan publik Pak Erwin terkait dengan proses yang saat ini terus berlangsung. Publik menginginkan transparansi secara jelas, jangan ada pandang bulu begitu, memastikan sejauh mana proses ini bisa dibuka oleh publik. Anda tadi mengatakan bahwasanya Satgas PPK ini sudah bekerja, tapi banyak hal yang kemudian tidak bisa dibuka ke publik begitu. Nah, menjaga transparansi dan juga memastikan agar tidak ada konflik kepentingan dalam pengusutan kasus dugaan kekerasan seksual di FHUI ini, Pak Erwin. Jadi ini adalah poin yang sangat penting ya. Jadi memang UI berkomitmen penuh pada transparansi, tetapi transparansi ini itu tidak sama dengan menelanjangi privasi korban di ranah publik. Ya, artinya ini harus kita sepakati, Mas. Yang namanya transparansi ini itu bukan bicara terkait dengan korban, gitu ya. Tapi bicara terkait dengan proses, gitu. Nah, ini yang kami mencoba membuat sistem komunikasi ataupun komunikasi strategis yang berbasis progresis, ya progres dari penanganan dari tim Satgas. Dan kami juga membuka ruang, ya jika memang
publik ataupun media ya itu bertanya kepada kami gitu. Bahkan kami juga memberikan ruang khusus kepada mereka terkait dengan ini. Jadi secara rutin kami ini membuat semacam informasi ya terkait dengan hal-hal yang memang bisa disampaikan kepada publik terkait dengan proses penanganan ini. Oke. Apresiasi tentunya kepada Universitas Indonesia Terima yang kasih, baru Mas. pertama kali tampil begitu dalam diskusi program televisi di malam hari ini. Ini tentunya mungkin akan banyak permintaan dari rekan-rekan media selanjutnya begitu terhadap Pak Erwin. Undangan siap-siap saja begitu Pak Erwin ya. Baik, Mas Ari, terkait dengan mitigasi agar kemudian kasus gunung es ini, fenomena gunung es ini tidak terulang kembali begitu. Apalagi ini kan menjadi kotak Pandora ketika UI terbuka akhirnya muncullah beberapa kasus IPB, Unpad, ITB dengan lirik lagunya begitu. Bagaimana kemudian Anda melihat terkait dengan mitigasi ini? Yang pertama optimalisasi satgas Ya. terutama di setiap kampus gitu ya. Kalau boleh melihat, boleh mencontoh UI dengan respon cepatnya seperti itu. Ya banyak kasus yang tiba-tiba muncul ya, yang video lama gitu segala, dan memang terlihat itulah faktanya. Saya juga dosen kebetulan di salah satu kampus swasta. Itulah faktanya mahasiswa kita gitu. Perlukah kurikulum khusus terkait dengan etika sopan santun dan bisa integrasi. kalau UI tadi mengatakan ada 2 semester ya, artinya untuk mata kuliah itu ya. Dua SKS. Itu Dua SKS. bisa diinjeksi, kalau istilahnya bisa diinjeksi di mata kuliah tadi tentang etika gitu, atau tentang etik, atau kalau di kampus ada juga tentang civic education gitu ya. Itu sih pilihan kurikulum setiap kampus gitu ya. Tapi yang kalau kami pribadi gitu, pedagogi responsif gender itu sangat penting hari ini gitu. Bahwa bagaimana kampus, dosennya, sivitas akademiknya dan pelayanan kampusnya itu betul-betul berbasis dari kebutuhan mahasiswa. Kebutuhan peserta didik gitu. Entah itu gendernya gitu, tentang GETSI-nya, gender, disability, inklusi gitu. Itu ini perlu digalakan lagi di kampus. Dan ini Pak, ya meskipun ini mungkin tidak terlalu signifikan, tapi mungkin sangat bisa membantu buka lagi ruang-ruang kritis di kampus. Ruang-ruang kritis seperti apa contohnya? Ya, seperti diskusi kritis, diskusi-diskusi, study club yang sifatnya itu akademik gitu ya, diskusi-diskusi gitu kayak study club zamanku dulu ada Piramida Circle dulu di Ciputat gitu, tempat saya kuliah. Saya diskusi tentang banyak pemikiran-pemikiran di situ gitu, agar pemahaman yang kritis gitu dan tidak misoginis tadi, tidak toxic masculinity itu hilang gitu paling tidak gitu kan. Kalau mahasiswa dia disuruh diskusi kan paling tidak gak kepikiran kayaknya ya untuk pikir, kayaknya sih Mas, kita nggak tahu juga ya mahasiswa hari ini ya, tapi perlu juga dosennya juga diperkuat tadi, kayak tadi ada bagaimana pola komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, memang itu perlu diatur. Nah, ngaturnya itu ya dengan paradigma gender responsif itu gitu. Entah mungkin pemilihan dosennya digregasi, dipisah antara laki-laki dan perempuan misalnya, atau seperti apa gitu, itu bisa didiskusikan di kampus ya. Paling tidak tuh si kampusnya, pelayanan kampusnya tadi gender responsif, itu dosennya mengajar dengan paradigma yang gender responsif gitu. Mahasiswanya diberikan leluasa juga untuk berdiskusi gitu. Ya jangan takutlah sama feminisme gitu. Khawatirnya kesini-sini teman-teman takut nih, dosen-dosen, aduh lu jangan terlalu feminis lah gitu. Padahal itu paling tidak ya bisa menjadi jadi apa ya? Bisa paling tidak itu bisa ngejaga gitu ya, paling tidak ya, paling enggak walaupun nggak menghilangkan pasti ya, tapi dengan pemahaman kritis feminis seperti itu mungkin ya bisa. Penguatan edukasi kesetaraan gender yang kemudian juga harus dilakukan begitu. Tapi dengan berkembangnya media sosial di era digital ini, bagaimana kemudian Anda melihat pengawasan interaksi di ruang digital, literasi digital kita khususnya? Ya itu dia tadi. Mas Ari. Pertama sih saya mau apresiasi Komdigi ya, Kementerian Komunikasi dan Digital itu mengeluarkan PP Tunas. Yang kemarin ya PP Tunas ya, pembatasan. Itu
bahwa memang kita nggak bisa ngelawan algoritma. Oke. Itu satu, kita nggak bisa melawan algoritma karena itu punya orang yang kita juga nggak tahu siapa dia gitu Iya, ya. iya. Tapi itulah dinamika di dunia digital kita. Maka perlu gitu penjagaan secara bersama-sama gitu ya. Entah mahasiswa, entah dosen, dan juga platform-platform ya, platform-platform media sosial untuk benar-benar tidak ini ya, harus ya situs-situs porno misalnya, judi online itu jangan sampai kecolongan lah gitu dan itu nggak bisa dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah melalui PP Tunas ya itu meminta platform-platform itu untuk proaktif agar kemudian bisa sama saling jaga gitu ya gitu. Oke. Baik, itu yang kemudian kita harapkan secara bersama-sama. Kita tunggu, kita tentunya Pak Erwin sekali lagi apresiasi kepada Universitas Indonesia yang mau datang secara hadir langsung di diskusi kita di malam hari ini di Arah Angin TVRI. Kita tunggu transparansi dan juga penegakan dari sanksi dugaan kekerasan seksual di Universitas Indonesia sesuai dengan harapan yang dituliskan oleh Pak Erwin di simbol Arah Angin TVRI begitu terkait dengan kasus kekerasan seksual ini, zero tolerance itu yang kemudian ditekankan, lalu juga literasi yang merata terhadap kekerasan seksual di publik dan juga masyarakat. Itu yang kita harapkan, kita terbangkan kemana sebetulnya arah angin terkait dengan kasus dugaan kekerasan seksual ini. Kita tunggu tentunya Pak Erwin seperti apa. Terima kasih sekali lagi Mas Hari sudah hadir secara langsung di kesempatan malam hari ini. Kita tunggu secara sama-sama ya, kita kawal kasus ini begitu, dan demikianlah dialog Arah Angin TVRI. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.